Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kalau kita memulai pembelajaran dengan berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, untuk memupuk rasa nasionalisme kita kepada negeri tercinta, alangkah lebih baik jika kita menambahkan menyanyi bersama lagu nasional Garuda Pancasila. Ibu harap anak-anak berdiri semua di sebelah kanan dari bangku masing-masing. Kita mulai dari hitungan yang ketiga. Sudah siap? 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik, dipersilakan duduk kembali. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sudah sarapan? Sudah ada yang belum. Oke, setelah pembelajaran selesai, tepat jam istirahat, kemudian silahkan kalian untuk sarapan. Ibu akan periksa untuk kehadirannya terlebih dahulu. Andika Gio Pratama, Arifin, Alif Maulana. Baik, sepertinya hadir semua untuk pagi hari ini. Ketemu lagi untuk mata pelajaran KKA dengan saya di jam pagi pada hari ini. Masih ingat nggak pembelajaran kita yang sebelumnya? Kemarin pas di tempat ini juga, ada yang ingat nggak kita ngapain? Apa yang kita kerjakan pas waktu itu? Gimana? Iya, mengenal kecerdasan artifisial. Jadi kita udah mulai dari kenal dulu sama KA. Apa itu KA, kemudian bagaimana penggunaan KA pada beberapa aplikasi yang sering kalian gunakan. Pada pagi hari ini sama, kita akan melanjutkan atau meneruskan pembelajaran yang sudah kita lakukan di minggu sebelumnya. Untuk pada hari ini kita akan membahas tentang prompt. Nah, pas sering pakai ChatGPT, pas mau menanyakan atau kalian memberikan perintah. Perintah kalian kira-kira seperti apa? Kalian ngasih perintahnya gimana? Asal ketik aja atau ada urutannya? Ada urutannya. Oke. Jadi untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, tujuannya itu nantinya setelah belajar KA hari ini, kalian mampu untuk menjelaskan konsep dasar dan cara kerja dari KA generatif. Contohnya adalah ChatGPT dan bagaimana prompt digunakan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Prompt nanti kita kan akan masuk ke dalam sesi diskusi. Ibu harap ketika udah masuk ke sesi diskusi, anak-anak ibu semuanya berperan aktif dalam diskusi, saling bekerja sama dengan rekan sekelompoknya. Oke, kita mulai. Ibu akan sampaikan dulu prompt itu apa, gitu ya. Jadi prompt AI itu ada yang populer, ada yang dia itu terdiri dari beberapa bidang. Nah, di sini ada kumpulan prompt populer dan cara menyusunnya. Ini ibu nggak bikin, ya, ibu nggak bikin, tapi ibu mengadopsi dari seseorang. Jadi ibu gunakan. Pentingnya prompt pada masa yang sekarang. Prompt itu hal yang penting karena sekarang tidak bisa kita batasi dan tidak bisa kita pungkiri lagi bahwasanya
di dunia pekerjaan nanti, bahkan sekarang sudah menjalar ke bagian pendidikan, semuanya itu dia menggunakan sistem KA atau kecerdasan artifisial. Nah, di mana prompt itu digunakan sebagai instruksi atau perintah. Kemudian, siapa yang diuntungkan dari prompt? Yang diuntungkan yaitu konten kreator. Ada tahu konten kreator itu apa? Tahu nggak apa konten kreator? Yang membuat video. Kalian pernah ada mengikuti atau mensubscribe salah satu konten kreator kesukaan kalian nggak? Nah, jadi yang diuntungkan dari prompt ini salah satunya adalah konten kreator. Kita bisa nggak sih jadi konten kreator? Iya bisa. Jadi kalian sebagai mahasiswa bisa nih menggunakan prompt ini dengan maksimal yang nantinya akan membuat kalian itu punya ide untuk bikin konten. Jadi di sini untuk membuat ide konten, caption atau script video. Terutama kalau untuk konten kreator yang dia itu sudah ada endorse-nya. Dia biasanya akan perlu script untuk menata nanti untuk ngasih promo ke audiensnya, ini caranya bagaimana? Dia perlu itu. Kategori prompt populer itu ada beberapa. Di sini ada 5 contoh. Yang pertama prompt konten media sosial, Instagram, kemudian TikTok, ya, Thread, itu semua kita bisa gunakan pakai prompt konten media sosial. Prompt copywriting and pemasaran. Jadi di sini ini khusus untuk kita bisa mengcopy tulisan dan mengarah ke bagian pemasaran. Prompt script video dan podcast. Agar KA menghasilkan jawaban yang maksimal, pastikan prompt yang kita masukkan itu memenuhi kriteria 1. Tujuannya jelas, apa hasil akhirnya. Jadi jangan pernah buatkan saya ini dengan hanya memberikan satu instruksi aja. Jadi kasih tujuannya yang jelas apa. Kemudian yang kedua, format output. Kita minta apa? Kita akhirnya nanti mau minta artikel. Baik, nih, ini ada konten kreator pemula. Dia bingung gimana cara bikin prompt yang bagus untuk kontennya dia. Kebetulan dia itu mau bikin konten kreator, konten tentang pendidikan, tentang edukasi. Nah, nanti Ibu minta kalian untuk membantu si konten pemula ini, ya. Kelihatan nggak dari gambarnya? Kelihatan. Kira-kira si konten kreatornya ini dia lagi ngapain? Lagi mikir. Bener ya, lagi mikir ya? Iya, dia lagi mikir. Apa yang dia pikirkan kira-kira? Konten yang menarik. Ya, konten yang menarik. Apa bilangnya? Good prompt. Apa artinya? Perintah yang bagus. Iya, perintah yang bagus. Jadi ini nanti ayo kita bantu si konten pemula ini dengan cara kita menyelesaikan LKPD. LKPD ini nanti ada perintahnya, ada skenario masalahnya, silakan dibaca. Kemudian silakan masing-masing dari kelompok menyelesaikan beberapa pertanyaan yang ada di sini yang nantinya itu mengarah pada membantu si konten kreator. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Kalau nggak ada, selain LKPD, Ibu nanti akan membagikan bahan atau bacaan literasi, ya. Jadi kalau kalian tadi sudah mendengarkan Ibu, tapi hanya mendengarkan tapi kemudian lupa, nah ini ada bahan bacaan literasi yang nanti bisa kalian bantu, yang bisa membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD yang nanti akan Ibu bagi. Sampai sini yang ada pertanyaan, yang masih bingung silakan angkat tangan. Gak ada? Kalau nggak ada, Ibu langsung bagi di kelompok 1, silakan. Kelompok 2, kelompok 3, silakan dipakai. Dan kelompok terakhir, kelompok 4. Untuk kerja kelompok hari ini, Ibu kasih waktu 20 menit, jadi silakan diselesaikan
Kalau bisa sebelum 20 menit selesai, silakan sampaikan ke Ibu. Jadi nanti kita bisa langsung presentasi. Silakan dimulai. Kelompok 4, ya kan? Dibaca dulu skenarionya. Dimulai dari sini. Ya. Gimana? Ya, taruh di sini nggak apa-apa. Langsung aja nama kelompok sama nama anggota. Nama kelompok sama nama anggota bisa ditaruh di pojok kiri atas ya. Silakan ditulis nama kelompok sama nama anggotanya. Ya. Oh, baterainya mau. Itu nomor berapa itu? 09. Sudah selesai kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai kita akan mulai untuk presentasi. Sebelum presentasi kita akan mengadakan activity sebentar supaya kalian bisa lebih segar lagi. Yuk, silakan berdiri. Silakan berdiri. Silakan di depan mejanya yang nggak ada kursinya. Oke. Di sana di depan mejanya, kalian agak geser. Ya. Oke, untuk ice breaking pada hari ini kita menggunakan kefokusan. Titik kita hari ini adalah fokus, harus fokus. Kalian pernah dengar yang kepala, pundak, lutut, kaki? Ya. Kita akan pakai itu, ya. Nanti Ibu yang akan nyanyi, kalian yang akan yang kalian akan memperagakan. Kita mulai, harus uji coba apa langsung? Uji coba dulu. Oke, uji coba dulu. Kita sambil nyanyi. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Sudah bisa ya? Bisa ya? Oke. Sudah bisa? Kita mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, pundak. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, pundak. Kepala, kaki. Nah, ya kaki ya megang kaki. Kalaupun Ibu pegang pundak, kalian harus tetap pegang
Ya, sesuai dengan perintah saya. Oke? Ulang lagi. Oke. Siap? Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, kaki. Oke, dah. Fokusnya sudah bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Kita mulai presentasinya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Silakan dimulai kelompok 1. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 menyiapkan masukan hasil dari perindahnya. Apa perbedaan antara zero shot dan liquid something? Saya zero shot adalah meminta model memberikan respon tanpa kontak. Contoh zero shot biasanya digunakan ketika pembahasan sederhana atau bersikap umum. 2. Saat ingin merespon cepat tanpa harus memberikan contoh. Perbedaan fungsi adalah memberikan beberapa contoh dalam respon sebelum meminta respon. Biasanya digunakan ketika tugasnya lebih kompleks atau membutuhkan pemahaman konteks. Yang kedua, saat ingin meningkatkan kualitas respon dengan contoh yang relevan. Yang ketiga, jika ada cukup ruang dalam prompt untuk menyertakan contoh. Ada yang menanyakan dari kelompok lain? Ada ya? Ada yang menanyakan? Nggak ada? Sudah paham tentang Zero-Shot dan Feusut? Sudah. Oke. Jadi tepuk tangan untuk kelompok 1. Karena kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan kelebihan dan kelemahan zero shot dan half shot. Kelebihan zero shot: cepat dan sederhana, tidak memerlukan contoh tambahan, efektif untuk tugas sederhana atau umum. Kelemahan: bisa menghasilkan range kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang menanyakan dari kelompok lain? Nggak ada. Kalau nggak ada, silakan duduk. Beri plus untuk kelompok 2. Untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 menyiapkan sebuah pertanyaan dari from Zero Shot adalah: buatlah artikel singkat tentang manfaat belajar dengan AI di sekolah beserta sumbernya. From Feusut, buatlah konten media sosial tentang tips belajar efektif, seperti contoh berikut. Kami dari kelompok 3 menyiapkan 2 contoh tips belajar efektif, yaitu tips belajar efektif 1. Buatlah jadwal belajar yang teratur. 2. Tentukan prioritas belajar. 3. Buatlah catatan yang efektif. 4. Aktif dalam diskusi kelas. 5. Memanfaatkan sumber belajar tambahan. 6. Gunakan teknologi dengan bijak. 7. Terapkan metode belajar yang beragam. 8. Istirahat yang cukup. 9. Buatlah kelompok belajar.
10. Evaluasi dan refleksi. Tips belajar efektif kedua. Tips belajar efektif yang kedua, 1. Belajar kelompok. 2. Rajin membuat catatan intisari pelajaran. 3. Membuat perencanaan yang baik. 4. Tidak perlu tahan lama. 5. Belajar dengan menggunakan video pembelajaran. 6. Membuat mapping. 7. Belajar di pagi hari. 8. Belajar sambil mendengarkan lagu. 9. Mencari lingkungan belajar yang mendukung. 10. Membuat catatan sekreatif mungkin. Ada pertanyaan? Pertanyaan nggak? Nggak ada. Silakan ditutup. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena tadi sudah presentasi semua masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai dengan 4. Di akhir dari presentasi kita akan simpulkan. Jadi untuk kesimpulan pada LKPD hari ini, kita sudah menyelesaikan yang pertama adalah jenis prog itu ada 2, yaitu zero shoot dan wave shoot. Nah, kemudian dari kedua jenis prog tersebut penggunaannya itu difokuskan pada bagaimana kita menggunakan. Kita mau yang cepat tapi kurang akurat, atau yang mau akurat tapi kita harus mau memberikan contoh. Gitu. Kemudian untuk hari ini kita mau mengadakan evaluasi, tapi karena waktu kita sudah habis, sudah mendekati akhir pembelajaran, jadi untuk hari ini evaluasinya akan dilakukan di rumah. Kira-kira nanti malam ketika kalian sudah istirahat dan ada waktu, kira-kira jam berapa bisa untuk evaluasi? Jam 7. Oke. Kalau jam 7 berarti nanti jam 7 Ibu akan kirim linknya kepada ketua kelompok atau kepada ketua kelas. Nanti ketua kelas yang akan menyebarkan link dan kode kuisis yang nantinya akan kita gunakan. Oke. Kemudian refleksi pada sore hari ini adalah yang pertama, prog itu penting nggak? Penting. Oke. Kalau prog itu penting, jadi kita harus sesuaikan dengan kegunaannya. Sesuai yang tadi sudah Ibu sampaikan, semua bergantung bagaimana kita menggunakan. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan dulu, kita akan berdoa. Baik, silakan ketua kelas, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan berdoa. Siap untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Baik, terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.